Pemirsa, Timnas Indonesia mengawali langkah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Hasil tersebut menjadi bekal positif tentunya untuk skuad asuhan John Herdman sebelum akan menghadapi Timor Leste yang sebelumnya takluk 0-7 dari Vietnam. Meski Indonesia terlihat lebih unggul di atas kertas, laga ini tetap menjadi ujian pastinya untuk menjaga konsistensi permainan. Lalu, bagaimana evaluasi atas kemenangan Indonesia di laga perdana, kesiapan skuad menghadapi Timor Leste hingga peluang Garuda mengamankan tiket ke semifinal? Segera kami akan mengulasnya bersama dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Terima kasih Bung Akmal untuk waktunya di Jawa Pos TV. Ya, terima kasih. Salam sepak bola. Salam sepak bola, ini terakhir kita ngobrol, sepertinya prediksinya benar ini Bung Akmal. Ya. Nah, bagaimana setelah melihat menilai penampilan Timnas Indonesia saat mengalahkan Kamboja 5-1, kemudian apakah performa tersebut sudah mencerminkan karakter permainan yang ingin dibangun oleh John Herdman? Silakan. Ya, kalau secara skor kita menang telak 5-1, kita patut berikan apresiasi kepada para pemain atas penampilan yang luar biasa. Namun demikian kita tidak boleh jumawa, tidak boleh besar kepala karena lawan yang kita hadapi Kamboja adalah tim yang levelnya 2 tingkat di bawah Indonesia. Artinya kemenangan 5-1 adalah kemenangan yang wajar, tapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah di babak pertama kita tampil sangat dominan ya. Dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan kita mampu menerapkan permainan yang cukup menjanjikan. Ball position kita sangat luar biasa. Bahkan Kamboja tertekan dengan permainan agresif yang kita peragakan. Sehingga kemudian tercipta 3 gol yang 2 diantaranya dicetak oleh Mitchell Baker dan 1 oleh Sandy Walsh. Tapi di babak kedua ketika terjadi pergantian antara Ivar Jenner dan Mark Klok yang digantikan oleh Kadek dan juga oleh Jadon Reven dan Sandi Ramdhani, terjadi perubahan permainan yang cukup signifikan ya. Standarisasi permainan di babak pertama tidak terlihat dan tidak ada pemain yang bisa membuka ruang seperti Mitchell Baker. Artinya ini PR yang harus dibenahi oleh John Herdman di pertandingan kedua nanti melawan Timor Leste, walaupun tadi dikatakan Timor Leste baru saja kalah 0-7 dari Vietnam. Artinya pertandingan melawan Timor Leste ini pertandingan yang cukup menarik ya, karena ada sejarah di sana yang dibawa oleh Indonesia maupun Timor Leste. Karena bagaimanapun Timor Leste adalah dulunya bagian dari Indonesia yang kemudian memisahkan diri pada 1999. Artinya ini partai yang sangat menarik dan juga tentunya Timor Leste dengan pelatih Pedro sudah mempelajari apa yang menjadi kelebihan dari tim nasional kita dan juga kelemahan dari tim nasional kita. Salah satu kelemahan yang terlihat adalah ketika gol yang dicetak oleh Kamboja ya. Bagaimana dengan mudahnya pertahanan kita memberikan ruang kepada pemain Kamboja sehingga kemudian bola tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Nadeo Argawinata. Kebobolan 1 gol ini setidaknya menjadi catatan buat lini belakang kita karena berikutnya kita akan menghadapi Timor Leste yang gaya bermainnya berbeda dengan Kamboja. Mereka walaupun tim yang juga levelnya 2 tingkat di bawah Indonesia, tapi permainan mereka sangat agresif. Artinya lini belakang kita tidak boleh lagi salah komunikasi dan koordinasi sehingga kemudian gawang Indonesia kembali kebobolan. Namun demikian di pertandingan melawan Kamboja kita apresiasi penampilan Mitch Baker ya yang debut kemudian mencetak hat-trick dan ini adalah pemain pertama di Indonesia yang debutnya mencetak hat-trick di usia 19 tahun. Juga beri apresiasi kepada Tom Hay yang merupakan Menteri Perhubungan kalau menurut saya di tim nasional Indonesia dengan 3 asisnya. Permainan Tome sangat luar biasa dan ini diharapkan bisa kembali muncul di laga melawan Timor Leste. Walaupun saya melihat kemungkinan di laga Timor Leste akan terjadi rotasi pemain karena ini turnamen dengan jangka waktu yang cukup panjang. Artinya stamina dan fisik pemain harus dijaga, rotasi mungkin akan dilakukan karena lawan yang dihadapi adalah Timor Leste. Ya, kalau kita berkaca dari materi pemain yang diturunkan saat menghadapi Kamboja, siapa sosok yang paling menonjol dan berpotensi menjadi tulang punggung Indonesia sepanjang turnamen ini?
Ya, kalau kita lihat di lini belakang Rizky Ridho ya, penampilannya sangat konsisten sebagai kapten. Yang di lini tengah tentunya adalah penampilan Tom Hey, walaupun secara umur sudah tidak muda lagi, tapi visi bermain kepemimpinannya di lapangan yang saya katakan tadi, Menteri Perhubungan Tim Nasional Indonesia ini tampil cukup elegan sebagai pengatur serangan dan juga sebagai pengumpan ke lini depan. Yang ketiga adalah pemain kunci ya matchmaker ya yang tampil mencetak hat-trick dan kemungkinan besar akan tiga pemain ini mungkin tidak akan digantikan di laga melawan Timor Leste, tapi akan ada rotasi mungkin di belakang seperti kita masih memiliki Jordi Amat, kemudian Wahyu yang ada di lini belakang atau Tigepen yang masih ada di belakang mungkin bisa mendampingi Rizky Ridho menggantikan Sandy Walsh dan juga menggantikan Sain Patinama ya. Kemudian di tengah kita masih banyak pemain yang kita miliki juga yang mungkin juga akan dirotasi. Di lini depan ada Orat Mangun yang bisa ya kemarin tidak masuk dalam line up mungkin juga akan dimainkan. Artinya rotasi ini mungkinan akan dilakukan dalam rangka menurut saya adalah persiapan dengan laga sesungguhnya Indonesia dalam melawan Vietnam dan juga pada 4 Agustus dan terakhir melawan Singapura karena dua tim inilah yang levelnya setara Indonesia dan dua tim inilah yang di grup ini pernah jadi juara. Vietnam terakhir adalah juara bertahan 3 kali juara, kemudian Singapura adalah tim yang 4 kali juara. Jadi uh, perebutan posisi puncak klasemen akan terjadi di pekan ketiga keempat ketika kita berhadapan dengan Vietnam dan juga Singapura melawan Timor Leste. Saya pikir ini masih juga laga pemanasan di mana John Hedman akan merotasi pemain-pemainnya untuk melihat komposisi terbaik nanti melawan Vietnam dan juga melawan Singapura. Ya, memang sudah disentuh sedikit ya tentang rotasi pemain, tapi mari kita sekarang fokus kepada match berikutnya yang akan menghadapi lawan yang di atas kertas sebenarnya berada di bawah Indonesia. Jika memang dilakukan rotasi pemain, ini kira-kira posisi-posisi siapa saja nih yang akan dicoba demi membangun chemistry tim itu sendiri? Ya, seperti saya katakan tadi, di lini belakang banyak pilihan yang bisa dilakukan ya, walaupun Justin Hubner belum bergabung karena belum mendapatkan izin dari klubnya. Masih ada pemain senior yang pengalaman, Jordi Amat, juga ada uh, apa namanya, ada Wahyu uh, yang juga sangat potensial dimainkan. Kemudian juga ada Tim Gaven yang bisa saja melakukan debut, ada Brevatari yang kemarin main melawan Kamboja sebagai pemain pengganti tapi sangat percaya diri. Artinya pemain-pemain ini mungkin diturunkan di laga melawan Timor Leste. Di lini tengah saya pikir banyak opsi yang bisa diambil oleh pelatih John Hedman ya untuk mengisi lini tengah, tapi posisi paling vital ada di posisi Tom Hay yang mungkin juga bisa bergantian dengan Rehan Hanan, anak muda yang juga penampilan sangat energik. Kemudian di posisi gelandang Ivar Jenner mungkin juga akan dirotasi, begitu juga Mark Klok karena ada Kadek yang sangat potensial untuk bermain. Kemudian di lini depan Sandi Ramdhani mungkin bisa dimainkan dari awal. Ada begitu juga dengan tentunya Jan Schreven mungkin akan dicoba ya. Kemarin dia juga melakukan debut dengan mencetak 1 gol, gol penutup Indonesia. Artinya Jan Schreven ini di tim nasional kelompok umur ketika debut selalu mencetak gol. Ini akan menjadi modal dia untuk membuktikan bahwa John Hedman tidak salah pilih memasukkan nama Jan Schreven ya. Bahkan posisinya menggeser posisi dari Axel Runtukahu dan juga Ramadan Sananta, pemain yang lebih senior dari dirinya. Jadi rotasi mungkin dilakukan karena pastinya John Hedman masih ingin melihat siapa pemain yang potensial untuk menjadi kartu as nantinya melawan Vietnam dan juga melawan Singapura. Ya, ini seberapa penting laga melawan Timor Leste untuk meningkatkan produktivitas gol atau sekiranya berapa target selisih gol Indonesia yang bisa dicapai mengingat persaingan grup A diisi juga tim kuat seperti Vietnam dan juga Singapura. Betul sekali, artinya walaupun akan ada rotasi, tapi target menang tetap menjadi target utama. Tentunya menang dengan banyak gol ya, karena menang dengan banyak gol akan meningkatkan kepercayaan diri, baik itu bagi yang mencetak gol maupun bagi tim. Ditambah lagi juga nilai positifnya dengan mencetak banyak gol,
setidaknya akan menjadi alat bantu apabila nanti di grup A ini ada 3 tim misalnya yang memiliki poin yang sama, maka selisih gol akan sangat menentukan sekali. Kalau kita lihat Vietnam tampil sangat luar biasa dengan menang 7-0 melawan Timor Leste, artinya Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama sebagai pemanasan dan juga cyber terhadap Vietnam ya, sebelum nanti di partai ketiga akan menjamu Vietnam. Artinya kemenangan besar menurut saya adalah hal yang mungkin terjadi dan dilakukan. Mungkin menang dengan selisih, kalau kemarin saya bilang selisih 3 gol, akhirnya 5 gol mungkin. Dan melawan Timor Leste, kalau kemudian para pemain tidak terlalu jemawa, kemudian tidak overconfidence, menang dengan lebih dari 4 gol bisa mungkin terjadi, melihat materi pemain yang kita miliki cukup mumpuni. Bahkan saya menyebut materi pemain Piala AFF kita kali ini adalah materi pemain terbaik sepanjang sejarah Piala AFF digelar pada 1996. Bahkan dari market value kita adalah pemain dengan market value termahal di Piala AFF saat ini dengan 9,63 juta dolar atau sekitar 163 miliar rupiah ya. Kita berada di atas Vietnam dan juga Thailand, Singapura dan Malaysia juga. Artinya dari sisi market value kita sebenarnya sudah jadi juara. Kalau ukurannya market value, tapi sepak bola ini kan bicaranya menang kalah. Jadi apapun bisa terjadi, dan yang harus menjadi catatan misalnya pembelajaran buat kita, waktu Piala Dunia kemarin tim dengan market value termahal adalah Perancis, tapi Perancis gagal menjadi juara. Itu pun bisa terjadi kepada Indonesia kalau Indonesia tidak fokus dan menganggap remeh lawan. Artinya besok menghadapi Timor Leste, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah meyakini bahwa kita bisa menang dengan skor besar dan para pemain bisa tampil percaya diri, bisa tampil lepas, membuktikan bahwa mereka adalah pemain-pemain memang yang pantas menjadi pilihan John Hedman. Langsung saja dengan melihat peta kekuatan dua tim saat ini, seperti apa estimasi prediksi skor akhir versi Bung Akmal untuk Indonesia versus Timor Leste? Ya, kalau menurut saya seperti saya sebutkan tadi ya, kita minimal bisa menang 4-0 atau 4 gol lah. Bisa seperti skornya juga dengan Kamboja gitu, bisa 5, bisa 6. Artinya ini potensi yang mungkin terjadi kalau kemudian kita bermain dengan standar permainan seperti melawan Kamboja di babak pertama. Asal jangan kita bermain seperti melawan Kamboja di babak kedua. Kalau kita main seperti di babak pertama, menang lebih dari 4 gol akan mungkin tercipta ya, walaupun sekali lagi ini bukan menganggap remeh lawan, tapi secara kualitas materi pemain kita berada di atas Timor Leste, dan juga ini merupakan momentum buat kita untuk mencetak banyak gol agar nanti kalau seandainya poin kita sama dengan Vietnam, sama dengan Singapura di akhir grup, selisih gol ini akan sangat menentukan. Jadi menurut saya optimis Indonesia menang di atas 4 gol. Di atas 4 gol. Terima kasih insight dan perspektifnya pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali. Terima kasih dan sampai jumpa.